Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi terkait aturan resmi agar tabungan nilai tahap 1 dan 2 dapat digunakan di P3K Guru tahap ketiga. Tentunya dari informasi ini teman-teman itu harus siap-siap mengikuti tahap yang ketiga, karena tentunya pemerintah tetap akan menggelar yang namanya seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Oke, untuk lebih jelasnya lagi teman-teman harus memahami bagaimana sih sebenarnya aturan resmi agar nantinya tabungan nilai tahap 1 dan 2 itu dapat digunakan seperti itu ya. Baik, kita langsung saja ke videonya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya harus pahami bahwasanya yang mengikuti seleksi tahap ketiga berdasarkan Permenpan RB pasal 37 itu adalah yang pertama pelamar dari THK 2 yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang kedua adalah guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Dan yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Seperti itu ya. Dan lulusan PPG yang tidak lolos seleksi kompetensi ke. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa inilah nantinya yang akan menjadi rival teman-teman ya pada saat mengikuti seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Oke, baik, kita coba lanjut dulu ke informasinya lebih lanjut ya. Di sini dikatakan bahwasanya untuk nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas dan B pada seleksi kompetensi ketiga memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tentunya agar tabungan nilai kompetensi 1 itu dapat dipergunakan di tahap ketiga nantinya, maka teman-teman itu wajib tahap satunya itu memenuhi nilai ambang batas. Dan pada saat nantinya teman-teman mengikuti seleksi kompetensi tahap ketiga, wajib memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi tahap pertama. Barulah nilai seleksi kompetensi tahap 1 bisa menolong teman-teman nantinya di tahap yang ketiga. Seperti itu ya. Ini untuk lebih menjelaskan lagi. Meskipun teman-teman sudah paham semua sih sebenarnya ya. Oke, baik, kita coba lanjut lagi. Kemudian terkait untuk nilai kompetensi tahap ketiga, bagaimana? Apa syarat sehingga nilai kompetensi tahap ketiga itu bisa dipergunakan atau bisa menolong teman-teman pada saat seleksi kompetensi tahap ketiga dan nilai tahap ketiga teman-teman rendah. Anggaplah nilai kompetensi tahap 2 teman-teman itu memenuhi nilai ambang batas ya. Nah, dua syarat utama agar nilai kompetensi tahap kedua itu dapat digunakan adalah yang pertama itu adalah A, memenuhi nilai ambang batas. Jadi tetap ya sama dengan kompetensi tahap pertama tadi, itu wajib memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang B adalah pada saat seleksi kompetensi ketiga, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi ketiga. Nah, anggaplah nilai kompetensi kedua teman-teman itu sangat tinggi. Nah, usahakan pada saat di kompetensi tahap ketiga, teman-teman juga memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan pada saat teman-teman mengikuti seleksi tahap kedua. Sehingga pada saat nilai tahap ketiga teman-teman itu rendah, maka nilai tahap kedua itu dapat dipergunakan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aturannya agar nilai tahap pertama kedua itu dapat digunakan seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini dikatakan ya, selanjutnya di sini dikatakan bahwasanya nilai seleksi kompetensi ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi kalau nilai ambang batas teman-teman di tahap ketiga itu memenuhi, maka juga bisa digunakan untuk penentu kelulusan teman-teman. Tetapi di sini ada catatannya, misalkan di poin 1
tahap 1, tahap 2, tahap 3. Di tahap 1 itu nilainya lebih tinggi daripada tahap 2 dan tahap ketiga, eh, maka nilai yang akan menjadi penentu kelulusan adalah nilai tahap 1 sepanjang teman-teman memilih jabatan dan membentuk satuan pendidikan yang sama di seleksi kompetensi tahap yang ketiga. Begitu juga untuk yang tahap kedua nilainya seperti itu. Baik, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini jelas ya dikatakan ya bahwasanya seleksi P3K guru tahap kedua ini lanjutnya lebih luas jangkauannya. Formasi yang tersedia juga cukup banyak ya, seperti itu. Kemudian di sini peserta tahap ketiga ini terdiri dari guru honorer yang tidak lulus tes kompetensi 1 dan 2. Guru swasta dan lulusan PPG yang tidak lolos seleksi kompetensi 2 ditambah peserta yang tidak ada formasi di daerahnya. Tentunya teman-teman ya, ini adalah peluang besar bagi peserta yang formasi di daerahnya habis bisa lintas daerah. Seperti itu ya. Itu yang sebaiknya teman-teman pahami ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini dikatakan bagi peserta yang sudah ikut tes tahap P3K guru tahap 1 dan 2 itu diminta Katmoko untuk mengingat formasi yang dilamar. Ini informasi langsung dari pejabat Kemenpan RB ya. Misalnya guru kelas, jabatan ini harus digunakan juga saat mendaftar seleksi P3K guru tahap ketiga jika yang bersangkutan ingin nilai passing grade-nya masih diperhitungkan. Nah, sebaliknya bila ingin pindah ke formasi lainnya, tambah Bapak Katmoko Ari, nilai passing grade sebelumnya dinyatakan hangus. Nah, jadi apabila teman-teman memutuskan untuk pindah ke formasi lainnya atau pindah jabatan pada saat melamar, maka secara otomatis nilai tahap 1 dan tahap kedua itu tidak bisa membantu teman-teman pada saat nilai tahap ketiga teman-teman itu rendah. Itu yang harus teman-teman maknai dan usahakan dipikirkan sedini mungkin, seperti itu. Nah, di sini ada contoh konkret. Jadi ini contoh real dari pejabat Kemenpan RB. Beliau mencontohkan guru honorer yang ikut seleksi P3K tahap 1, anggaplah nilainya 525. Kemudian tahap kedua nilainya 500 dan tahap ketiga nilainya 512. Maka secara otomatis diambil nilai passing grade pertama dengan catatan formasinya harus sama. Seperti itu ya. Jadi kalau nilai tahap pertama itu lebih tinggi dari tahap kedua dan ketiga, maka yang akan diambil nilainya adalah nilai tahap yang pertama. Tapi ada catatannya, teman-teman langsung melamar dengan jabatan formasi yang sama serta bentuk satuan pendidikan yang sama pula. Seperti itu ya, itu yang teman-teman harus pahami dan mengerti agar nantinya teman-teman tidak rugi. Nah, di sini dikatakan ya teman-teman ya, nilai passing grade akan tetap ditabung untuk jabatan yang sama. Ketika pilihan berbeda, nilai sebelumnya tidak bisa digunakan lagi, terangnya. Lebih lanjut dikatakan bila dalam 3 kali seleksi masih tersedia formasi kosong, maka pemerintah akan menempuh kebijakan optimalisasi ya. Jadi ini salah satu keuntungan juga. Caranya dengan mengambil ranking-ranking terbaik dari para peserta. Oke, mungkin cukup jelas ya teman-teman ya, syarat utama atau syarat resmi agar nilai tahap 1 dan 2 bisa membantu teman-teman di tahap ketiga nantinya. Baik, admin doakan semoga teman-teman bisa lolos menjadi ASN P3K tahap 3. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.